Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang Asdocs yang sulit menjadi mudah. Bagaimana kemarin UTBK-nya? Mudah-mudahan nilainya memuaskan ya dan mendapatkan hasil terbaik. Hari ini kita akan bahas soal SIMAK UI 2019 kemampuan IPS yaitu ekonomi. Lah, kenapa SIMAK UI 2019? Karena 1 bulan lagi kita akan menghadapi ujian tertulis SIMAK UI 2020. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Guswin Tercipto sebagai pengajar universitas ternama di Indonesia. Hari ini kita akan membahas soal SIMAK UI, soal ekonomi tahun 2019. Nah, sebelumnya kita lihat dulu soalnya. Soal nomor 1, konsep elastisitas harga permintaan mengukur A. Kemiringan kurva permintaan, B. Jarak pergeseran kurva permintaan akibat perubahan harga, C. Jumlah pembeli di pasar, D. Perubahan harga barang, E. Sensitivitas jumlah permintaan akibat perubahan harga. Gimana? Soalnya sudah dibaca? Yuk kita bahas perlahan-lahan. Soal pertama adalah berkaitan dengan elastisitas. Apa tuh elastisitas? Elastisitas. Konsep dalam bahasa ilmiahnya kalau elastisitas itu adalah sensitivitas. Tapi kalau kita bahas sehari-hari adalah perubahan. Nah, perubahan di sini adalah kita melihat bagaimana perubahan harga terhadap perubahan barang ketika harga itu berubah. Ya, di soal kita lihat lagi dia menanyakan konsep tentang elastisitas harga. Elastisitas harga saya simbolkan dengan P. Elastisitas harga adalah persentase perubahan kuantiti terhadap persentase perubahan harga. Oke. Selanjutnya ada juga elastisitas income. Elastisitas income sama aja, tinggal penyebutnya kalian ubah. Sama pengertiannya, persentase perubahan kuantiti terhadap persentase perubahan income. Sedangkan elastisitas ada lagi yang terakhir itu adalah tentang elastisitas silang. Saya simbolkan dengan C cross ya, yaitu persentase perubahan kuantiti A terhadap atau barang A terhadap persentase perubahan barang B. Dari pembahasan yang kita sudah bahas, berarti kita dapat menemukan jawaban untuk nomor 1 adalah yang E, yaitu sensitivitas perubahan kuantiti terhadap perubahan harga. Untuk soal nomor 2, dengan jumlah anggaran tertentu yang dimiliki, produsen dalam memproduksi barang dengan menerapkan prinsip ekonomi akan berusaha mencapai A. Produk total maksimum, B. Produk marginal maksimum, C. Isokuan yang paling tinggi, D. Kondisi isokuan bersinggungan dengan isokos, E. Isokos yang paling rendah. Soal selanjutnya adalah soal berkaitan dengan mikroekonomi, yaitu perilaku produsen. Biasanya perusahaan itu tujuannya adalah memaksimumkan profit dan meminimumkan cost-nya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang cost yang berkaitan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya. Cost itu adalah biaya ya. Pertama kita lihat adalah iso cost dan iso kuan. Nah, iso cost, cara ngapalnya gampang. Iso itu artinya menurut kemampuan saya itu adalah iso itu adalah sama, cost itu biaya. Oke, iso cost adalah kombinasi dua faktor produksi yaitu modal dan labor dengan biaya yang sama. Sedangkan isokuan adalah kombinasi faktor produksi, labor dan modal dengan kuantiti yang sama, menghasilkan kuantiti yang sama. Kalau kita gambar grafik, ini capital, ini labor, ya, ini adalah isokos. Sedangkan ini adalah isokuan.
Perusahaan akan meminimumkan biaya atau memaksimalkan output pada saat isokuan dan isokos bersinggungan. Dari yang sudah kita bahas, kita dapat menyimpulkan untuk jawaban soal ini adalah yang D. Apa tuh? Isokos bersinggungan dengan kurva isokuan. Untuk soal nomor 3, indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk menghitung laju inflasi adalah A. Produk nasional bruto, B. Penerimaan pajak, C. Indeks harga konsumen, D. Tingkat pengangguran terbuka, E. Tabungan nasional. Soal selanjutnya adalah terkait masalah indikator makroekonomi. Indikator makroekonomi itu ada 3. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah inflasi, yang ketiga adalah pengangguran. Nah, kalau dilihat dari soal mengatakan bahwa konsep indikator makroekonomi yang menanyakan tentang inflasi itu menggunakan apa? Ya, kita bahas satu-satu. Pertumbuhan ekonomi pendekatannya menggunakan adalah GDP, Gross Domestic Product, atau istilah bahasa ekonomi sehari-hari adalah PDB. Yang kedua, inflasi. Kalau inflasi itu pendekatan perhitungannya menggunakan adalah CPI, Consumer Price Index, atau bahasa sehari-harinya adalah IHK. Sedangkan pengangguran itu kita dapat hitung melalui labor force, atau bahasa sehari-harinya angkatan kerja. Jadi kita dapat simpulkan bahwa untuk yang pertanyaan terkait indikator makro yang berkaitan dengan inflasi adalah menghitung menggunakan IHK. Berdasarkan soal, indikator makro yang dapat digunakan untuk mengukur laju inflasi adalah CPI, Indeks Harga Konsumen. Itu jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, soal yang kita bahas adalah soal akuntansi. Nah, teman-teman bisa lihat soalnya di sini. Soal nomor 4. Perusahaan Penatu Nabira membeli sabun cuci pakaian Rp250.000, cairan pelembut dan pengharum Rp200.000, dan cairan pelicin pakaian Rp200.000. Pemakaian bahan-bahan tersebut akan mengakibatkan akun A. Perlengkapan bertambah, B. Aset tetap berkurang, C. Beban perlengkapan bertambah, D. Persediaan berkurang, E. Harga pokok penjualan bertambah. Oke, sudah dibaca soal akuntansinya. Saya telah meringkas soal, yaitu perusahaan Penatu Nabira, sabun cuci Rp250.000, cairan pelembut Rp200.000, cairan pelicin Rp200.000. Kalau dilihat dari soal, di sini tidak ada hitungan. Dia hanya menanyakan apakah akun yang masuk, akun-akun mana yang bertambah. Nah, kita tahu bahwa dalam akuntansi, aset sama dengan utang plus modal. Kalau berdasarkan persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan utang plus modal. Nah, kalau dilihat dari soal, ini gak ada kaitannya sama modal dan utang. Berarti ini berkaitan dengan aset. Nah, komponen aset salah satunya adalah ada perlengkapan dan peralatan. Nah, bagian yang lain gimana? Seperti kas, seperti piutang. Nah, di sini di soal tidak menanyakan tentang akun-akun tersebut, tapi menanyakan apakah sabun cuci, cairan pelembut, cairan pelicin itu masuk bagian mana akun yang pertama. Oke, untuk yang perlengkapan sendiri adalah akun operasional yang bersifatnya jangka pendek, artinya yang kurang dari setahun atau cepat habis. Sedangkan peralatan adalah akun yang bersifat operasional jangka panjang yang lebih dari 1 tahun. Nah, kalau konteks dari soal, sabun cuci, cairan pelembut, dan cairan pelicin adalah bagian dari operasional perusahaan. Dari pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan jawaban yang lebih tepat adalah yang A. Apa itu? Akun perlengkapan bertambah.
soal berikutnya adalah masih berkaitan tentang makroekonomi. Kalian dapat lihat soal di sini. Nomor 5 berkaitan dengan pernyataan atas dan pernyataan bawah. Pernyataan atas, produk domestik bruto atau PDB mengukur nilai pasar barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah atau negara pada periode tertentu. Sebab, pernyataan bawah, PDB per kapita diperoleh dengan cara nilai PDB nominal dibagi dengan jumlah penduduk. Udah dibaca soalnya? Nah, soal itu adalah soal makroekonomi, yaitu menanyakan tentang PDB. Kalau istilah bahasa Inggrisnya atau istilah bahasa bukunya adalah Gross Domestic Product atau PDB, Produk Domestik Bruto. Untuk PDB sendiri adalah nilai barang dan jasa yang akhir, ingat ya, akhir atau final. Nah, kalimat ini yang harus kalian ingat ya. PDB itu ada finalnya ya. Nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu. Nah, konsepnya untuk pernyataan atas pasti benar karena sama, itu adalah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu. Oke, PDB sendiri ada dua jenis perhitungan, real PDB dan nominal PDB. Ya, real PDB dan nominal PDB. Untuk pernyataan bawah, dia menanyakan PDB per kapita. PDB per kapita itu rumusnya nominal PDB dibagi jumlah penduduk. Ya, berdasarkan soal, berarti pernyataan tersebut adalah benar. Nah, untuk kita lihat apakah ada hubungannya dari pernyataan atas dan bawah. Itu tidak ada hubungan. Kenapa? Yang satu menanyakan pengertian dan yang bawah menanyakan rumusnya. Sehingga jawabannya adalah benar-benar tidak berhubungan, B. Oke, soal selanjutnya tentang makroekonomi, yaitu tentang investasi. Soal selanjutnya kalian bisa lihat di sini. Nomor 6, pernyataan atas, keputusan investasi tidak terpengaruh oleh perubahan suku bunga real. Sebab, pernyataan bawah, makin tinggi tingkat suku bunga real, investasi akan semakin menarik. Nah, berkaitan soal ini tentang investasi, investasi selalu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Bisa kita gambarkan. Ya, saya simbolkan dengan R. R itu adalah suku bunga real, sedangkan I adalah investasi. Dalam konsep makroekonomi bahwa dengan asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap konstan, ketika suku bunga R naik, berarti investasi akan turun. Atau sebaliknya, jika R turun, investasi akan naik. Bisa kita gambarkan seperti ini. Oke, R turun, I naik. Oke, pernyataan yang untuk berdasarkan soal, pernyataan atas, keputusan investasi tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Itu salah. Ya, pernyataan atas pasti salah karena kita teorinya tahu bahwa investasi selalu dipengaruhi oleh suku bunga real atau suku bunga. Nah, pernyataan yang bawah mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat suku bunga, investasi akan semakin tinggi. Salah. Justru yang benar adalah ketika R naik, investasi akan turun. Jadi jawabannya dapat kita simpulkan pernyataan atas salah, pernyataan bawah salah. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang E. Apabila channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan diberi lonceng ya. Jangan lupa juga beri like, share, dan komen. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah channel ini. Salam semangat.
Sampai jumpa di part berikutnya.